pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang harmoni sosial. Harmoni sosial merupakan kondisi di mana anggota masyarakat hidup berdampingan secara damai dan rukun, saling menghormati dan saling mendukung dalam keberagaman. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari harmoni sosial. Yang pertama, ada pengertian harmoni sosial. Harmoni sosial merujuk pada keadaan di mana hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu ada elemen harmoni sosial. Elemen harmoni sosial terdiri dari toleransi, solidaritas, kerjasama, dan pengendalian konflik. Toleransi adalah kemampuan untuk menerima dan menghormati perbedaan antara agama, suku, ras, dan budaya. Faktor pembentuk harmoni sosial, norma dan nilai sosial, aturan dan prinsip yang dianut bersama dalam masyarakat yang mengatur perilaku individu, lembaga sosial, struktur organisasi seperti keluarga, sekolah, dan pemerintah yang memfasilitasi hubungan sosial, komunikasi yang efektif, pertukaran informasi yang terbuka dan jujur antar individu dan kelompok. 4. Pentingnya harmoni sosial. A. Stabilitas sosial, mengurangi kemungkinan terjadinya konflik sosial dan kekerasan. B. Pembangunan berkelanjutan, mendorong perkembangan ekonomi dan sosial yang merata dan berkesinambungan. C. Kesejahteraan bersama, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. 5. Tantangan dalam harmoni sosial. A. Perbedaan sosial, perbedaan dalam agama, budaya, dan nilai-nilai bisa menjadi sumber ketegangan. B. Ketidakadilan ekonomi, kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan rasa tidak puas dan konflik. 6. Upaya menciptakan harmoni sosial, yaitu ada pendidikan toleransi, mengajarkan pentingnya antara perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Dialog antar kelompok, yaitu mengadakan diskusi dan kegiatan bersama antar kelompok yang berbeda. Kebijakan publik, yaitu pemerintah perlu membuat keadilan sosial. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Amelia. Saya Laila Faridatus Adam. Saya Dinda Damayanti. Saya di Kurniadi Pratama. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang harmoni sosial. Saya akan menjelaskan materi tentang hakikat harmoni sosial. Harmoni sosial adalah kondisi ketika individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat dapat menjalani hidup secara baik sesuai kodrat dan posisi sosialnya. Menurut Herbert Spencer, menyatakan bahwa di dalam masyarakat industri, harmoni sosial pada dasarnya berasal dari pembagian kerja. Setiap individu mengorbankan dirinya untuk fungsi tertentu dalam tataan masyarakat. Harmoni sosial terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas. Ada dua jenis solidaritas, yakni solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik muncul ketika individu memainkan peran yang sama dalam masyarakat. Solidaritas mekanik mengacu pada jenis solidaritas
sosial masyarakat praindustri, di mana ada pembagian kerja minimal. Dalam masyarakat dengan solidaritas organik, kesatuan didasarkan pada diferensiasi peran dan bukan kesamaan peran tidak lagi selalu sama, tetapi peran-peran tersebut saling berkaitan. Berikutnya yaitu upaya untuk membangun harmoni sosial. Penciptaan harmoni di masyarakat tergantung dari sikap dan perilaku kita sebagai warga masyarakat. Jika kita hendak mewujudkan kondisi yang harmonis dalam suatu masyarakat, hal pertama yang perlu kita persiapkan adalah sikap mental masyarakat itu sendiri. Manisha Sharma menyebutkan bahwa upaya menciptakan dan mendorong harmoni sosial dapat dilakukan pada tingkat pribadi atau individu dan institusi atau lembaga sosial. Hal-hal yang dapat dilakukan pada tingkat individu antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Mengembangkan empati. Perasaan atau emosi mendorong seseorang untuk berbuat benar atau salah. Saat menilai perbuatan benar atau salah orang lain, seseorang sebaiknya mencoba memahami perasaan atau emosi orang tersebut. Yang kedua, membangun kelompok persahabatan atau pertemanan. Kelompok ini terdiri atas 2 atau lebih orang yang memiliki kesamaan tujuan atau minat. Umumnya bertujuan untuk bersosialisasi dan menjalin hubungan yang erat. Yang ketiga, yaitu saling menguatkan. Sekelompok orang yang saling bekerja sama dan saling berbagi pengetahuan serta keahlian mereka akan saling melengkapi sehingga dapat menjadi kekuatan yang hebat. Yang keempat, yaitu membentuk persekutuan. Orang-orang yang saling percaya dan saling peduli tidak memiliki rasa takut antara satu sama lainnya. Hal tersebut akan mendorong terjadinya hubungan yang harmonis dan adil. Yang terakhir yaitu menjembatani kesenjangan atau perbedaan. Jika kita menghormati hak dan kebebasan orang lain, akan terciptanya keseimbangan dan harmoni. Ada beberapa peran yang dapat kita lakukan dalam upaya pembangunan harmoni sosial. Yang pertama itu adalah menyebarkan informasi. Menyebarkan informasi merupakan peran yang paling penting dalam upaya pembangunan harmoni sosial. Karena dengan adanya penyebaran informasi, masyarakat dapat jauh mengetahui tentang apa itu harmoni sosial serta cara-cara yang dapat diketahui untuk mencapai hal tersebut. Yang kedua, ada melakukan diskusi atau dialog. Melakukan diskusi atau dialog dapat memicu terjadinya komunikasi dua arah antara penerima informasi dan pemberi informasi, sehingga pertanyaan dan penjelasan dapat disampaikan secara langsung. Pemahaman yang sama pun dapat terjadi. Yang terakhir yaitu kerjasama dan berkolaborasi. Selain menyebarkan informasi dan melakukan diskusi, kita juga dapat melakukan kerjasama dan berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat terjadinya harmoni. Jadi kesimpulan materi dari kelompok kami yaitu harmoni sosial adalah kondisi ketika individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda meliputi perbedaan kehidupan sosial, ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat sepakat mengenai struktur masyarakat yang dibangun, termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan peranata-peranata sosial. Beberapa faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial antara lain homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografi, efektivitas komunikasi. Integrasi dalam masyarakat ada 3 bentuk, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Integrasi sosial terjadi melalui beberapa proses, yaitu akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Demikian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dodi Christmas Pangaribuan. Nama saya Fernanda Megawati. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Dadah. Apa sih guys pengertian dari integrasi nasional itu? Jadi, integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi dalam bahasa Inggris ialah integrate yang memiliki arti menggabungkan dan mempersatukan. Dalam artian, integrasi adalah proses untuk menyatukan. Kalian tahu nggak sih guys apa itu integrasi nasional? Jadi integrasi nasional itu berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Nah, integrasi dalam bahasa Inggris ialah integrate yang memiliki arti menggabungkan dan mempersatukan. Jadi integrasi adalah proses untuk menyatu padukan sehingga menjadi kesatuan yang bulat. Syarat terbentuknya integrasi nasional. Syarat terbentuk integrasi nasional ada 4, yaitu 1. Pemberlakuan kesamaan hak bagi semua dan setiap warga negara. 2. Jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara. 3. Dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. 4. Sikap keterbukaan yang dapat menunjukkan saling pengertian, menghormati, dan kerjasama. Oke, next, faktor pembentukan dan faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, faktor pembentuk integrasi nasional. A. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. B. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. C. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. D. Kesempatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan UUD 1945, bendera merah putih, bangsa kesatuan, bahasa Indonesia. 2. Faktor penghambat integrasi nasional. A. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Faktor penghambat integrasi nasional. A. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. B. Kurang toleransi atau golongan. C. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. D. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Contoh upaya integrasi nasional yaitu 1. Pembangunan Taman Mini di Indonesia Indah TMI pada tahun 1976. 2. Sikap toleransi antar umat beragama. Walaupun agama akan berbeda dengan orang lain yang di sekitarnya, tetap harus saling menghormati. Tetap harus saling membantu. 3. Adanya rasa memiliki dan menghargai berbagai budaya di Indonesia. Nah, itu dia pembahasan tentang integrasi nasional mulai dari pengertian hingga contohnya. Semoga menambah wawasan dan dapat terus dijalankan demi menjaga kedamaian dan kesatuan warga Indonesia. Terima kasih. Demikian video dari kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.